Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang himpunan. Ya. Namun sebelum ini kita lanjutkan, maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar Anda dapat update dari materi dari kami lebih dahulu. Oke, kalau saudara, sekarang perhatikan yang pertama kita bahas tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, sampai atau Z. Dan objek-objek dari himpunan itu dituliskan di antara dua kurung awal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang dimaksud dengan diterangkan dengan jelas adalah bahwa benda atau objek yang diterangkan dapat dengan tegas dibedakan mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka anggotanya adalah A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini kurang dari 10. Bilangan asli mulai dari 1. Sedangkan min 2, min 1, 0, 10, 11, 12 jelas bukan anggota dari himpunan. Min 2, min 1, min 2, min 1 ini min 2, min 1 dan 0 ini bukan merupakan bilangan asli. Ya, ini bukan bilangan asli. Ini bukan bilangan asli. Sementara 10, 11 dan 12 ini lebih daripada 10. 9 di atas 9. Ya, ini dia. Jadi jelas ini bukan merupakan anggota dari A. Kemudian pengertian himpunan. Ini masih pengertian himpunan ya. Contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Kalau tadi dikatakan himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, dapat dengan jelas. Nah, contoh kumpulan makanan lezat. Makanan lezat itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Kalau kita katakan ayam goreng itu makanan lezat, itu bagi kita, bagi orang lain belum tentu ayam goreng itu lezat. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang tidak suka dengan daging ayam. Nah, jadi untuk ayam goreng itu sebagian orang mengatakan itu lezat, sebagian lagi mengatakan itu tidak. Jadi lezat itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, kumpulan guru-guru yang berparas cantik. Cantik juga tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, bagaimana cantik itu kita tidak bisa tahu. Mungkin sebagian orang mengatakan si A itu cantik, sebagian lagi mengatakan si A itu sangat cantik, sebagian lagi mengatakan si A itu biasa-biasa saja. Jadi kadar cantik itu beda-beda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa si A itu tidak cantik, ya, bahkan jelek. Jadi cantik tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian kumpulan lukisan yang indah juga. Lukisan yang indah menurut kita belum tentu indah menurut orang lain. Lukisan yang indah menurut kita belum tentu indah menurut ahli lukisan. Lukisan yang indah menurut ahli lukisan belum tentu indah menurut kita. Ya, jadi indah, cantik dan lezat itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Jauh dan dekat juga tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi apabila kumpulan benda-benda yang memuat sifat-sifat seperti itu, maka dikatakan dia bukan merupakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan, cara tabulasi, cara pendaftaran, yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftar semua anggota-anggotanya. Ya, dengan cara mendaftarkan itu ditulis semua anggota-anggotanya. Contoh soal, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar semua anggotanya. A, B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Ya, C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan min 5 tetapi kurang dari 10. D adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kita coba nyatakan himpunan B, C, D ini dengan menggunakan pendaftaran atau kita daftarkan anggota-anggotanya atau dengan cara tabulasi. Lihat di sini. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 atau kurang atau sama dengan 15. Berarti antara 3 dan 15. Ya, tapi 3 nggak termasuk. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata lebih dari 3. 3-nya tidak termasuk. Ini kurang atau sama dengan 15 masuk.
Sehingga diperoleh yang lebih dari 3 dimulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan B, C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan negatif 5 tapi kurang dari 10. Lebih atau sama dengan min 5 tapi kurang dari 10. Kurang dari 10 berarti maksimal 9. Lebih atau sama dengan min 5 berarti mulai dari min 5. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Inilah dia C. Dituliskan semua anggota-anggotanya. Yang D adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Kurang dari 20 berarti bilangan ganjil dimulai dari 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Nah, dia penyelesaian daripada B, C, dan D. Oke, yang berikut cara menyatakan himpunan. Ada 2 cara menyatakan himpunan, yaitu menyatakan himpunan dengan menuliskan syarat-syarat keanggotaannya. Ya, 2 cara atau deskripsi. Contoh B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 atau kurang atau sama dengan 15. Ya. Jadi yang kedua ya. Yang kedua, tadi yang pertama dengan sistem tabulasi. Yang kedua ini dengan menggunakan deskripsi, menjelaskan daripada sifat-sifat daripada himpunan itu. Itu syarat-syarat keanggotaan. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 atau kurang atau sama dengan 15. C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan 5 tapi kurang dari 10. D adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Nah, kita jawab satu-satu. Nah, ini dia ya. Kemudian yang ketiga, cara notasi pembentuk himpunan. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Nah, ini dengan notasi pembentuk himpunan ini, pertama kita nyatakan nama himpunan dengan huruf besar A. X ini wajib. Ya, kenapa? Karena X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Ini dia sesuai dengan ini. Ya. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Maka ini A ini himpunannya. X ini adalah anggota-anggota himpunannya, bilangan positif lebih kecil dari 5, atau ini 1 ya, ini bisa. Ada cara kedua, X elemen P, elemen prima. X elemen P bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif, tapi X juga lebih kurang daripada 5. P ini ya, P bilangan bulat positif, makanya ekivalen daripada 1, 2, 3, 4 nih ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama dengan tabulasi, yang kedua dengan syarat keanggotaannya, dan yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ya. Kemudian contoh yang kedua, M adalah himpunan bilangan genap yang terletak antara 2 dan 15. Maka kita tulis dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. X tetap antara 2 dan 15. Ini dia. 2 lebih kecil, X lebih kecil daripada 15. Ini dia antara 2 dan 15. Antara 2. Berarti 2 nggak termasuk, 15 juga nggak termasuk. Maka kita bikin 2. X elemen bilangan genap. Nih. Contoh. Nyatakan himpunan berikut dengan cara tabulasi dan notasi pembentuk himpunan. A adalah himpunan bilangan genap dimulai dari 3 dan hingga 15. B adalah himpunan bilangan cacat yang kurang dari 25. C adalah himpunan bilangan asli yang lebih besar daripada 4. Yang A adalah himpunan bilangan genap mulai dari 3 hingga 15. Maka dengan cara tabulasi ini dia ya, dimulai dari 3, tapi dia bilang genap. 3 bukan bilang genap, berarti lanjut berapa? 4. Maka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nggak termasuk karena batasnya 15 ya, makanya dia. Cara notasi untuk himpunan X. Nah, ini dimulai dari 3. 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 15. X elemen bilangan genap. Ya, karena 3 ini bukan bilangan genap, maka 3 nggak termasuk. 15 bukan bilangan genap, juga 15 tidak termasuk. Jadi yang masuk adalah 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya, ini contoh yang pertama. Ini ada 2 cara ya. Yang berikut B adalah himpunan bilangan cacat yang kurang dari 25. Dengan cara tabulasi, tuliskan aja semua. Bilangan cacat dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 24. Kenapa? Karena kurang dari 25 nih cara tabulasi.
Kemudian dengan cara notasi bentuk himpunan, X 0 lebih kecil dengan X lebih kecil pada 25. X elemen cacah. Antara 0 sampai 25. Kurang dari 25, kita tulis seperti ini. Nah, coba kita bahas yang C. C adalah himpunan bilang asli yang lebih besar dari 4. Bilang asli lebih besar daripada 4, itu apa itu? Dimulai dari 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sampai tak berhingga. Cara tabulasi. Kalau cara notasi bentuk himpunan, C itu X lebih besar daripada 4. Ya, karena dia lebih besar daripada 4. Maka kita bikin sini X lebih besar daripada 4. X elemen bilangan asli. Ya, ini bilangan asli. Salah ketik. Oke, nah ini 3 cara. Ini bisa kalian lihat dari buku kalian di halaman berapa, cari sendiri. Ini contoh penyajiannya ya. 3 cara menjadikan himpunan. P 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau dalam bentuk menentukan sifat keanggotanya, nah inilah dia P bilangan asli yang kurang dari 9. Atau P 8 bilangan asli pertama nih. Kemudian kalau dinyatakan dengan notasi bentuk himpunan, nah seperti ini. Ini adalah 3 cara menyatakan himpunan. Yang nomor 2 juga 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini merupakan bilangan prima semua. Ya K. Maka kita bisa menentukan sifat keanggotanya K bilangan prima yang kurang dari 15. Atau K 6 bilangan prima pertama bisa. Atau dengan notasi bentuk himpunan K 1 lebih kecil X lebih kecil 15, X elemen bilangan prima bisa. Atau X lebih kecil daripada 15, X elemen bilangan prima juga bisa. Ya. Kenapa lebih kecil dari 15? 0 nggak termasuk. Karena untuk bilangan prima itu selalu dimulai dari angka bilangan asli. Ya, bilangan prima itu bilangan asli. Kemudian yang berikut ini L, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini berarti antara min 4 dengan 4. Ya. L bilangan bulat lebih dari min 5 boleh, dan kurang dari 5 boleh. Atau L sama dengan bilangan bulat lebih dari min 5 dan kurang atau sama dengan 4. Nah ini dia. Nah ini apanya, L sama dengan X min 5 lebih kecil X lebih kecil dengan 4. X elemen bilangan bulat. Ya inilah dia materi kita pada kali ini mengenai himpunan, cara menyajikan himpunan. Oke, selanjutnya jenis-jenis himpunan. Yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, himpunan buah yang rasanya asin. B. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kemudian B. Himpunan tak kosong. Himpunan yang pertama nih contoh A, himpunan buah yang rasanya asin itu kan nggak ada, buah itu rasanya manis atau asam. Yang B. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Maka itu adalah himpunan kosong. Yang B. Himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Contoh, himpunan bilangan prima kurang dari 10, itu ada berapa? Ada 2, 3, 5, dan 7. Ada 4. Ya, kemudian himpunan hewan berkaki 2, itu juga banyak, unggas, ayam, ya, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian himpunan semesta. Ada himpunan kosong, ada himpunan tak kosong, dan ada himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan biasanya dilambangkan dengan S. Contoh himpunan semesta. Misalkan A 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah sebagai berikut. Yang pertama S, bilangan prima. Bilangan prima itu kan banyak. Kalau dituliskan bilangan prima saja berarti dimulai dari 2, 3, 5, 7. Kemudian 11, 13, dan seterusnya. Kita ambil aja lah misalnya 2, 3, 5, 7, 11. Itu bilangan prima seperti itu. Maka dia itu merupakan semesta pembicaraan. Kenapa? Karena itu yang memuat ini 2, 3, 5, 7 ini. Atau bahkan mungkin kita buat saja pun 2, 3, 5, 7 S-nya, maka S itu merupakan himpunan bagian daripada merupakan semesta daripada A. Yang kedua S, bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, kalau kita buat bilangan asli itu, maka 2, 3, 5, 7 ini termasuk merupakan bilangan asli. Yang ketiga S, bilangan caca. Bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dan bilangan caca ini pun memuat 2, 3, 5, 7. Jadi S. Ini bisa kita bikin banyak sekali ya himpunan semesta untuk 2, 3, 5, 7. Yang kedua, himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, dan kambing adalah apa? Ya, binatang. Kenapa? Karena binatang itu atau kerbau, sapi, kambing ini merupakan bagian daripada binatang. Yang kedua, binatang berkaki 4.
Nah, ini lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi, binatang berkaki 4, kerbau, sapi, kambing. Ini semuanya berkaki 4. Atau binatang memamah biak, ini semuanya binatang memamah biak. Ini dia. Masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi bisa kita buat untuk himpunan kerbau, sapi, dan kambing ini. Oke, kemudian kita masuk latihan. Ayo berlatih. Ada beberapa soal. Ini soal pertama. Ya, soal pertama. Sebutkan penyertaan yang merupakan himpunan dan bukan merupakan himpunan pada penyertaan berikut. Gugusan planet tata surya, ini himpunan atau bukan. Kumpulan makanan enak, bukan. Himpunan atau bukan. Kumpulan bilangan caca yang kurang dari 4, himpunan atau bukan. Yang kedua, tuliskan himpunan berikut. Q adalah himpunan 4 huruf konsonan pertama dalam abjad. Tuliskan himpunan berikut semua. X adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 13. Ya, B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Ini semua ditulis anggota-anggotanya, yaitu dengan menggunakan tabulasi. Ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar atau menyebutkan anggota-anggotanya. Ini juga dengan menggunakan tabulasi, tuliskan semua anggota-anggotanya. Ya. Kalau yang tadi yang nomor 2 tadi sifat-sifatnya, kalau ini langsung pada notasi pembentuk himpunan. Dan yang keempat, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan dan dengan mendaftar. Ya, ada 2 cara nih. Kemudian bilangan genap yang kurang dari 12, nyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan atau dengan mendaftar. Ini juga dengan 2 cara. Yang A dengan 2 cara, yang B dengan 2 cara, yang C dengan 2 cara. Ya, demikianlah materi kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, jangan lupa subscribe.